Oke, coba bayangin deh, Long Island tahun 50-an gitu. Ada anak kecil, umur 8 tahun, namanya Ray Dalio. Nah, waktu teman-temannya main, dia ini udah sibuk cari duit sendiri. Oh iya, ngapain dia? Jadi loper koran, terus bersihin salju, jadi caddy di lapangan golf. Umur 8 tahun loh. Kelihatan banget kan, mandirinya udah ada dari kecil. Wah, iya ya. Beda sendiri berarti. Nah, hari ini kita mau coba telusuri nih, akar semangatnya tuh dari mana? Sumber kita, buku Principles dari Dalio sendiri, bab pertamanya, Panggilan Bertualang Saya, 1949-1967. Kita mau lihat gimana pengalaman-pengalaman awal ini ya ngebentuk cara dia lihat hidup, kerjaan, dan belajar. Betul. Jadi kita pengen gali fondasi pemikiran independen Dalio, terus gimana cara dia belajar dari realitas, sama kesalahan, langsung dari cerita masa mudanya dia. Kita mulai dari keluarga kali ya. Ayahnya gimana tuh? Nah, ayahnya ini musisi jazz. Katanya sih karakternya kuat ya, karena ngalamin zaman susah, depresi besar, perang dunia, perang Korea, pekerja keras juga. Tapi katanya orangnya kasual gitu ya. Iya, kasual. Nah, yang menarik, si Dalio kecil ini kontras banget. Dia tuh malas kalau disuruh-suruh di rumah, tapi semangat banget kerja di luar buat cari duit sendiri. Sejak umur 8 itu tadi. Jadi bukan sekedar iseng cari jarjan ya? Bukan. Dia beneran belajar ngelola uang hasil kerjanya sendiri. Masih kecil banget padahal. Itu kan pelajaran soal mandiri, soal konsekuensi, yang menurut dia yang nggak dia dapetin di sekolah atau pas main sama temen. Nah, ini nyambung ke ketidaksukaannya sama sekolah ya. Dia kan cerita kalau susah ngapalin fakta, terus nggak suka cuma disuruh ikutin instruksi aja. Banget. Ingatan faktualnya jelek, katanya. Sekolah itu kayak pasif buat dia. Sebaliknya, pas umur 12, dia nemuin dunianya di mana coba? Pasar saham. Wah, umur 12 sudah main saham. Iya. Nah, ini kan menarik karena pasar saham itu nuntut hal yang beda banget dari sekolah. Perlu mikir independen, nggak bisa sukses kalau cuman ikut-ikutan orang banyak kan. Soalnya pandangan umum itu udah tercermin di harga sahamnya. Harus berani beda dan benar. Oke, tapi kan banyak ya anak nggak suka hafalan di sekolah. Cuma, kenapa reaksi Dalio ini langsung lari ke pasar saham, terus nerima tantangannya jadi penting banget buat hidup dia? Pertanyaan bagus tuh. Kayaknya ya, buat Dalio, pasar saham itu bukan cuma alternatif sekolah, tapi udah kayak laboratorium kehidupan nyata gitu. Maksudnya gimana tuh laboratorium? Nah, ini yang nanamin pemahaman penting. Realitas itu kadang pahit, salah itu pasti kejadian, tapi ya dua-duanya itu guru terbaik. Jadi kuncinya bukan cuma berani mimpi gede, tapi juga harus tahu cara gagal dengan baik. Gagal dengan baik, agak aneh ya kedengerannya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, kita ngalamin gagal, sakit sih, cukup sakit buat jadi pelajaran berharga. Tapi jangan sampai gagalnya itu bikin kita hancur, terus nggak bisa main lagi gitu. Ini proses belajar aktif lewat pengalaman, terus refleksi. Beda banget sama belajar pasif di sekolah yang dia nggak suka itu. Jadi ya membangun ketahanan sama kebijaksanaan dari benturan sama realitas. Oke. Jadi selain pengalaman pribadi dia sama pasar saham ini, lingkungan waktu dia muda juga ngaruh ya? Dia kan kuliah pas akhir 60-an. Nah, tepat banget. Itu kan era lagi rame-ramenya ya. Orang-orang mulai mempertanyakan otoritas, ada free love, eksperimen macam-macam, minat ke hal kayak meditasi kesadaran tinggi, yang juga narik orang kayak Steve Jobs kan. Oh iya, bener juga. Nah, Dalio ngakuin, era ini tuh nguatin kecenderungan dia buat nggak nerima cara lama gitu aja. Mendorong dia cari kebenarannya sendiri. Termasuk lewat praktek kayak meditasi transendental yang katanya sampai sekarang masih dia lakuin. Jadi semua ini mandiri dari kecil, belajar dari pasar bukan sekolah, menerima kesalahan sebagai guru, plus semangat zaman yang serba mempertanyakan, akhirnya nyatu jadi fondasi prinsip hidupnya dia ya? Iya, bener banget. Dan prinsip paling dasar yang dia rumusin dari pengalaman formatif ini, itu bukan cuma slogan loh, tapi kayak proses aktif gitu. Mikir sendiri buat mutusin, satu, apa yang kamu mau, dua, apa yang bener, realitasnya gimana, dan tiga, apa yang harus kamu lakuin buat dapatin nomor satu tadi, tapi harus sejalan sama nomor dua. Ini bukan cuma filosofi, tapi udah kayak panduan buat jalanin hidup. Oke, jadi jelas ya benang merahnya.
Etos kerja dari umur 8, nggak cocok sama sekolah formal, belajar langsung dari pasar, terus pengaruh budaya 60-an, semua bikin Dalio jadi orang yang sangat menekankan mikir sendiri dan belajar dari kenyataan. Persis. Dan ngerti akarnya ini penting loh kalau Anda misalnya tertarik mau coba terapin prinsip-prinsip dia yang lebih kompleks nanti. Kayak keterbukaan radikal, jujur banget dalam komunikasi, atau pengambilan keputusan sistematis, pakai data, pakai algoritma. Tanpa fondasi mikir independen sama nerima realitas yang udah kebentuk dari awal ini, prinsip lanjutannya mungkin jadi agak ngambang, kurang kuat akarnya. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh direnungin gimana pengalaman-pengalaman awal Anda sendiri, terutama yang mungkin di luar jalur sekolah formal atau karir biasa, udah ngebentuk prinsip inti Anda dalam melihat dunia dan ngambil keputusan-keputusan penting.